sama Tuhan saya tidak pernah hilang harapan. Tapi kalau saya situasi kondisi, bahkan saya selalu mengatakan, Tuhan Yesus, saya mungkin punya kesalahan. Kau lagi memberi pelajaran buat saya. Tapi ini tantangan hidup saya. Jadi saya selalu, mobil aja misalnya tabrakan. Apa ya, gua udah melakukan kesalahan apa? Langsung rewind. Langsung rewind. Jadi itu. Jadi ya saya selalu bersyukur sama Tuhan. Walaupun saya punya segalanya, saya tetap di hati saya yang paling dalam ada kata cukup. Karena kalau tidak ada kata cukup, kita mau semuanya kan. Shalom, PHPers, welcome back to There is Hope. Dan hari ini kita spesial banget. Atas anugerah Tuhan, kita boleh mendapatkan satu nih, lihat ada sesuatu yang baru nih. Wah. Yang pasti lagi dari studio ya. Studio kita. Gimanakah kita saat ini dan Kita siapakah narasumber kita hari ini? Namanya dulu, Ana iya. Medan. Dulu namanya Ana Medan. Pasti kenal. Raja Minyak. Raja Minyak dari Medan. Iya. Itu dia. Siapakah dia? Ini dia, Bang Ruhut Sitompul. Shalom Bang. Salam, Apa kabar, salam, Bang? baik. Makin muda, makin apa namanya, auranya luar biasa loh. Kalau bahasa Siantar bilang cen-cen. Makin cen-cen ya. Apa kabarnya Bang sekarang? Baik. Sibukannya apa nih sekarang Bang? Kesibukan ya selain bisnis, ngurus tambang saya lawyer, dan juga terima kasih Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Saya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, ya, yang sangat arif dan bijaksana, menugaskan saya lagi sebagai calon DPR dari Sumut 1. Jadi persiapan itu. Masuk terus. Ini nggak ada pesan-pesan politik, nggak ada, karena kita mengundang atau kita punya waktu dengan Bang Ruhut ini karena kita melihat Bang Ruhut itu orang yang sangat satu, bertuhan sekali. Gimana Bang sekarang ini yang Abang lakukan dari seumur hidupnya Abang sekarang ini kan, yang Abang lakukan untuk sebagai orang Pancasila, apa yang dilakukan? Karena saya lihat kan Abang tuh sangat ideologis, idealis, dan orangnya sangat Pancasila banget. Apa yang Abang lakukan sih? Iya, karena itu saya melihat orang, lihat dia sebagai manusia ciptaan Tuhan. Saya nggak lihat agamanya Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, enggak. Tapi hatinya yang paling dalam, dia orangnya baik enggak. Itu yang saya lihat. Karena itu di rumah saya, di pekerjaan saya, dimanapun, saya sebagian mereka Muslim, mereka Hindu, mereka Buddha, ya, Konghucu, nggak ada masalah. Tapi kami semua adalah satu. Ini semua jujur saja berkat Tuhan dan ideologi kita Pancasila. Amin. Berarti itu Bang Ruhut sekarang ini memulai dari yang lingkup kecil dulu nih, Iya. dari rumah dulu, keluarga dulu, Iya. rumah, kemudian lingkungan pekerjaan, dan Iya. itu nggak perlu yang muluk-muluk ya Bang ya. Iya. Dari yang sedikit yang terdekat dulu dilakukan, itu Iya. dia. Ya, mungkin dengan kata lain how to serve ya. Iya. Gitu, ya. Melayani, pelayanan, dan saya percaya bahwa seorang public figure, yaitu seorang Ruhut Sitompul, bukan hanya kita kenal sebagai public figure mungkin seperti Raja Minyak dari Medan, tapi beliau adalah juga salah satu tokoh masyarakat yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, agak merembet sedikit dulu ini Ito ke masalah kerohanian. Iya. Apa yang sudah Ito alami akan kebaikan Tuhan? Wah, itu kalau saya kasih kesaksian, saya bilang itu mungkin berbulan-bulan nggak selesai. Karena baiknya Tuhan Yesus kepada saya. Nah, salah satu yang sangat mungkin nggak pernah bisa Ito lupakan, boleh di-share dong Ito? Oh iya, saking banyaknya ya. Tapi saya ingin kasih salah satu contohnya. Ya. Saya ini mungkin orang yang satu hari ratusan kali selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ratusan kali, tiap hari bangun, tidur, apapun yang saya lihat, walaupun saya di dalam kesuksesan, tapi dikala saya duka juga saya terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua Tuhan mengajarkan kita mengalir,
Jadi saya ikutin ini semua, tapi saya sadar saya bisa begini karena Tuhan Yesus. Itu karena itu jujur saja, apa yang saya minta, terima kasih sama Tuhan Yesus, kayaknya nggak ada yang nggak dikabulkan. Itu kesaksian saya. Iya. Mungkin dari seorang Rusi Tompul, dari pengucapan syukur itu ada satu keberserahan kepada Tuhan, surrender ya. Bagaimana dari kata bersyukur itu ada letak satu hal yang kita boleh pelajari, khususnya PHPers di sana, bahwa berserah tandanya apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa lakukan, kita bisa jalani, ada kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa di situ. Nah, Bang, tadi Abang bilang kan kesuksesan sekarang yang sudah diraih. Mungkin banyak orang bilang kesuksesan tuh ya punya segalanya. Kesuksesan tuh punya posisi yang bagus. Tapi masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau menurut Abang sendiri, kesuksesan menurut Abang Rusi Tompul itu apa? Iya, bagi saya kesuksesan itu saya bisa berserah menyembah Tuhan saya Yesus Kristus. Itu kesuksesan. Dengan full heart ya. Itu. Percaya penuh. Kalau semuanya saya punya kok. Tapi apa gunanya kalau saya tidak selalu memegang tangan Tuhan Yesus? Wow, keren. Dan saya baru lihat seorang Ruhut bahwa memang sesungguhnya bukan kita ini dari hati saya lihat bahwa seorang Ruhut bahwa yang memiliki sosok yang rendah hati, dan pasti kalau ada kerendahan hati pasti ada kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Betul. Itu intinya PHPers. Nah, Abang Ruh sendiri pernah nggak sih Bang merasakan satu momen hilang harapan sama Tuhan? Pernah nggak ada perasaan rasa down pada saat itu mungkin, atau pas lagi mungkin jatuh, Abang dijauhin semua dari teman-teman gitu? Iya. Pernah nggak hilang harapan sama Tuhan? Pernah nggak? Saya sama Tuhan saya tidak pernah hilang harapan. Tapi kalau saya situasi kondisi, bahkan saya selalu mengatakan, Tuhan Yesus, saya mungkin punya kesalahan. Kau lagi memberi pelajaran buat saya. Tapi ini tantangan hidup saya. Jadi saya selalu, mobil aja misalnya tabrakan. Apa ya, gua udah melakukan kesalahan apa? Langsung rewind. Langsung rewind. Jadi itu. Jadi ya saya selalu bersyukur sama Tuhan. Walaupun saya punya segalanya, saya tetap di hati saya yang paling dalam ada kata cukup. Karena kalau tidak ada kata cukup, kita mau semuanya kan. Jadi saya cukup. Jadi ya, tapi ya itulah Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan Yesus, saya ingin selalu berjalan di jalan Tuhan Yesus. Saya ingin selalu membawa panji-panji Yesus Kristus di mana dan kapan saja saya berada. Itu. Dan saya jujur saja mau sukses sebagai anak Tuhan. Jangan malu. Saya di mana saja. Ya di pesantren pun saya lagi diundang karena mereka juga idola dengan saya. Saya bilang terima kasih, saya pengikut setia Tuhan Yesus. Kalian minta saya kasih kesaksian di sini. Mereka welcome, terima. Itulah saya bilang Muslim di Indonesia ini baik sekali. Mereka tidak lihat itu. Karena ada kasih juga dan ada respectful yang mungkin abang mereka bisa rasakan dari seorang abang ya. Dan di sini juga sejauh mana sih seorang Ito Ruhut membawa Yesus dalam karir politiknya? Kadang-kadang ya memang ya beliau aja Tuhan Yesus saja disalib kan. Saya juga sering karena membawa salib ini. Saya ngalami contohnya misalnya. Kalau lingkungan saya memang pikirannya sempit, ada saja. Misalnya saya harus jadi ketua. Tapi jangan, dia kan Kristen. Ada saja. Ada momen itu. Tapi saya senyum aja. Bagi yang orang-orang berpikiran pici. Ada itu. Bahkan ada yang bilang, Ruhut kamu kalau nggak bisa jadi calon presiden loh di Indonesia. Tapi kamu masuk Muslim. Ada yang gitu kan saya. Saya bilang terima kasih. Enggak. Dan saya ingat nasihat bapak saya seorang polisi militer, tentara. Dia bilang, kita sebagai anak Tuhan Yesus, nggak usah kita jadi orang nomor 1. Jadi orang nomor 2 kita bersyukur. Yang penting kita bisa ikut mewarnai, menggarami kehidupan ini. Kan itu aja. Leave the impact ya. Iya. Bagaimana menjadi dampak. Dampak itu. Ya, makanya seperti garam, PHPers nggak perlu kelihatan. Tapi ada rasanya itu. Nah itulah seorang Rusi Tompul yang bisa kita lihat saat ini. PHPers tadi bilang bahwa memang kedekatan dari abang ini sama Tuhan sangat luar biasa. Sehingga nggak pernah merasa kehilangan harapan. Jadi buat PHPers semuanya sekarang ini merasa kayaknya
kok bisa hilang harapan ya? Dekat sama Tuhan dulu. Iya. Berarti kita belum dekat sama Tuhan. Dan sering berkomunikasi. Nah, Bahwa beliau iya. ini boleh kita pelajari, dan saya juga diberkati. Beliau adalah seorang pendoa. Amin. Seorang pendoa. Dalam arti kata pendoa tuh nggak. Kalau Tuhan tahu kita nggak ada waktu untuk tutup pintu terus lipat tangan, ya doa di mana saja bisa, seperti yang beliau Iya. share kepada kita bahwa saya selalu mengucap syukur. Hmm. Itu sudah doa. Iya. Ya, Setiap saat. nah, mungkin ngeriwain saya juga Iya. tadi waktu Pak sama ngingetin juga kayaknya. beliau udah berapa kali, puluhan kali atau mungkin ratusan kali mengucap syukur, saya udah berapa kali ya. Jadi itu mengingatkan kita Iya. juga, dan juga PHPers di luar sana boleh kita belajar seberapa banyak kita mengucap syukur kepada Yes. Tuhan. Dan keren, itu keren banget. Iya. Nah, itu satu lagi. Kalau misalnya nih Tuhan percayakan kepada Ito menjadi salah satu tokoh masyarakat yang mungkin bisa dikatakan tadi seperti Ito bilang bahwa mencalonkan kembali sebagai anggota dewan, dan itu di Sumut 1. Nah, kira-kira apa yang menjadi kerinduan seorang Ruth Sitompul untuk memberikan satu pembaruan dan pemulihan? Iya, kerinduan saya, kita jujur, kita kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Ya. Dan kita harus sadar, kita harus terus kerja untuk Tuhan dan dirasakan oleh rakyat. Rakyat itu, saya suka dimanapun mengatakan, ingat loh, suara rakyat itu suara Tuhan. Ya. Jadi kita harus melayani sebaik-baiknya. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan, 2 periode saya jadi anggota DPR dulu, ya, itu saya tidak lupa dengan dapil saya turun, saya ketemu kapanpun, dan saya jujur saja, HP saya ini 24 jam loh. Luar biasa. Kalau tidur aja, saya besok udah telepon lagi, waduh saya lagi tidur. Tapi pasti saya telepon Di balik. situ ada kata melayani. Melayani. Dan saya kalau lagi ke kampanye, orang suka bilang, kamu gila. Saya bilang ya itulah saya, karena saya milik rakyat. Saya orasi di depan 100.000 rakyat Indonesia, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Saya selalu dipercayakan sebagai oratornya. Mereka bilang, bang, kalau mau komunikasi sama abang, berapa nomor HP-nya? Saya 100.000 yang hadir, 100.000 saya kasih nomor HP saya. Saya bilang tolong jangan langsung telepon bareng-bareng. Nanti telepon saya Iya. Jadi nggak ada jarak gitu ya? Nggak ada jarak. Ya, karena biasanya kan kita lihat sendiri untuk ketemu aja susah, apalagi berkomunikasi gitu ya. Tapi ini sudah secara langsung terbuka bahwa seorang Ruth Sitompul, komunikasi itu sangat perlu, dan itu beliau sudah terapkan ya, jauh sebelumnya. Betul banget. Nah, Bang, kan Abang ini ada sekarang orang yang dekat dengan Tuhan sekarang ini kan. Perjalanan hidup Abang kan membuat Abang semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Nah, Abang kan terjun dalam politik. Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya yang Abang ingin lakukan di dalam politik yang sekarang ini Abang sedang geluti? Iya. Karena secara real apa sih, ada konsep kah atau memang ada yang harus dibikin pembaruan? Iya, saya hanya ingin meyakinkan semua orang, kita bersyukur ada ideologi kita Pancasila. Tolong jangan diganggu, jangan dicoba-coba, nggak akan menang kalian. Saya yakinkan semua orang itu. Itu yang saya ingin selalu lakukan. Karena itu saya terima kasih kepada Tuhan. Saya dulu waktu era Pak Harto, saya juru bicara negara termuda. Umur saya 28 tahun. Tahun Saya berapa itu, Pak? ya zaman umur saya 28 tahun, sekarang umur saya 69, jadi berapa puluh tahun yang lalu itu. Saya pemegang Kepres pada waktu itu. Wah, nggak main-main satu letting saya. Almarhum Gus Dur, Pak Akbar Tanjung, Pak Sutopo Yono, Pak Siswono, Pak Sarwono Kusumaatmaja. Banyak tokoh-tokoh saya yang termuda pada waktu itu. Jadi ya sebagai juru bicara, saya baru lihat, wah inilah the founding father kita, tokoh-tokoh kita. Memang kita berterima kasih kepada Tuhan, ideologi kita Pancasila. Ya, sekarang Abang benar-benar pengen membuat Pancasila ini menjadi memang harus dipegang nomor 1 lagi oleh bangsa kita ya? Oh ya, kita jangan sampai kemakan modern ya, gitu ya. Karena sekarang kan adanya zaman milenial ini, terkadang mungkin ya tahu sendiri. Iya, nilai-nilai Pancasila itu mulai kabur. Iya, memang kan saya sering ke luar negeri kemana kan, saya tetap selalu ke rumah Tuhan.
Kalau saya di Eropa, saya di Amerika, di mana, kadang-kadang hanya orang tua di gereja, anak-anak mudanya lupa. Iya. Itu saya sedih. Di Indonesia tolong jangan. Begitu. Nah, pesan Abang untuk semua anak Tuhan dalam mempertahankan Pancasila. Boleh kasih pesannya dong? Iya, pesan saya kepada kita semua, Iya. ya, kita berterima kasih kepada Tuhan, negara kita memiliki satu ideologi. Iya. Ideologi itu, waduh, sangat paripurna, Iya. yaitu ideologi kita Pancasila. Tolong ini kita jaga. Yes. Bicara ideologi Pancasila, tolong diingat, kita tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kita ibarat pepatah, semuanya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yes. Amen. Karena itu tolonglah berbagi. Kita harus membantu sesama kita. Ini saya mohon sekali kepada istimewa generasi muda. Karena kita tahu sekarang banyak tokoh-tokoh muda, biar mereka ingat itu. Dan jangan segan-segan. Saya sebagai umat Kristen, Islam saya rasa begitu juga. Hindu juga begitu. Saya banyak yang saya bisa saksikan, minta kepada Tuhan itu. Keren, pesannya luar biasa. Jadi buat PHPers, jangan lupa itu. Tadi pesannya buat dari Abang, ingat, dekat, selalu ucapkan syukur, selalu berserah, ya kan? Dan jangan lupa untuk terus, ideologi Pancasila harus dipegang, apalagi buat anak-anak muda semua nih. Iya, dengan zaman sekarang milenial ya kita tahu sendiri ya kan. Sekarang apa-apa mau bawa Alkitab aja udah gadget. Apalagi datang ke Tuhan bisa-bisa absen. Bukan kitab suci ya, Iya, suci ya. situ aja kita udah bisa lihat kan. Ya, Betul. luar biasa pesannya, kami boleh diberkati. Iya. Terima Terima kasih kasih. Abangku. Dan yang pasti terakhir kita pengen dengar Abang ngasih buat PHPers yang sekarang ini lagi hilang harapan, Bang. Iya. Lagi misalnya ketuhannya lagi jauh nih. Betul. Nah, Iya. Abang punya nggak kasih tahu ke buat PHPers bahwa supaya jangan jauh-jauh sama Tuhan. Iya. Kasih harapan kepada PHPers, kita kalau manggil audiens kita PHPers, Viewersnya. Iya. viewersnya. Jadi Silakan, Bang. mungkin Coba. bisa Buat yang lagi hilang harapan. diberikan pesannya. PHPers yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Jangan kita putus asa. Ya. Jangan kita merasa, oh sampai di sini kehidupan saya. Jangan. Ya. Bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Jalanlah terus di jalan Tuhan Yes. Yesus. Saya yakin kita semua pasti akan sukses. Saya bisa merasakan itu. Saya bisa merasakan itu. Semua juga bisa. Kita semua sama di mata Tuhan. Ya. Jadi saya mohon, ya, berjalanlah di jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Begitu juga keyakinan kawan-kawan saya yang Muslim, ya, yang Hindu, Buddha. Orang yang mereka percayakan itu sangat baik. Karena faktanya semua agama itu banyak orang suksesnya. Ya. Jadi itulah yang saya mohon kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia. Amin. Wow. PHPers, yang terakhir ingat dari Abang Luhut, ingat lakukanlah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 itu dia. Terima kasih. Dan buat PHPers semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan follow IG kita di TH_bukan official. Kalau ada yang ingin didoakan, sakit atau pergumulan, langsung tulis di komen. Nanti tim dari Desok akan topang doa ya. Terima kita akan siap mendoakan dengan tim kita. Betul. Dan terima kasih buat Ya, Abang makasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. PHPers. Bye. Ya, bye. Bye. Yuk. Yuk.